Halo guys, selamat datang di Fakta Layana di channel layana.id, channel yang membahas tentang berbagai macam teknologi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa ya, likes dan subscribe channel layana.id. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah banyak membahas seputar blockchain. Ada yang tentang NFT, metaverse, dan juga mata uang kripto. Nah, semua pembahasan itu secara nggak langsung adalah tentang Web3 atau biasa juga disebut website blockchain. Tapi, yang belum kita bahas adalah gimana sih cara membuat website blockchain dan juga kenapa website blockchain menjadi sangat diminati. Oke, mari kita bahas semuanya guys. Apa itu website blockchain? Jadi, website blockchain sebenarnya nggak beda jauh sama website biasa guys. Secara visual dan fungsi hampir nggak ada bedanya. Yang bikin beda adalah website blockchain memanfaatkan teknologi blockchain dalam segala aktivitas dan penyimpanan datanya guys. Jadi, website biasa itu punya satu server untuk menyimpan data. Nah, di website blockchain, servernya itu nggak terpusat guys. Semua data website disimpan secara terdesentral di jaringan blockchain. Dengan begitu, keamanan data jauh lebih tinggi. Bahkan karena servernya yang terdesentralisasi, sebuah website blockchain nggak bakal bisa diblokir oleh pihak manapun. Dengan server yang nggak terpusat, artinya kemungkinan website blockchain untuk down juga sangat kecil guys. Nah, untuk membuat website blockchain, kita harus punya jaringan blockchain. Kita bisa bikin jaringan blockchain dari awal atau memanfaatkan blockchain yang sudah ada. Menggunakan blockchain yang sudah ada tentu lebih hemat waktu dan biaya guys. Maka dari itu, banyak yang memilih menggunakan jaringan blockchain lain untuk membuat website blockchain. Salah satu jaringan blockchain yang bisa digunakan adalah Ethereum. Untuk membuat website blockchain di jaringan Ethereum, kita perlu mengaplikasikan smart contract guys. Lalu, apa itu smart contract dan gimana bikinnya? Kita bahas di bagian berikutnya. Membuat smart contract. Secara sederhana, smart contract adalah protokol persetujuan digital antara dua pihak. Persetujuan tersebut memiliki peraturan yang telah ditentukan komputer dan disepakati node jaringan blockchain. Setiap aktivitas yang terjadi di website blockchain harus menggunakan smart contract tersebut guys. Terus gimana cara bikin smart contract itu? Jawabannya adalah dengan bahasa pemrograman Solidity. Bahasa Solidity sebenarnya nggak jauh berbeda dengan JavaScript. Bedanya, kalau di JavaScript kita mengenal class. Nah, di Solidity class itu disebut contract guys. Cara membuat kontrak sangat mirip dengan cara membuat class guys. Kita melakukan beberapa logic, lantas membuat instance dari kontrak tersebut agar semua orang bisa berinteraksi dengan kontrak saat mendeploy ke jaringan Ethereum. Nah, di sini pola pentingnya guys, karena kita menggunakan jaringan Ethereum yang sangat mahal gas fee-nya. Maka, logik pemrograman harus sesederhana mungkin. Kenapa gitu? Karena jika logik pemrograman di smart contract terlalu ribet, beban mengeksekusi di jaringan Ethereum akan semakin berat. Artinya, gas fee yang dibayarkan akan jauh lebih mahal. Bagi yang belum tahu gas fee itu apa, intinya adalah biaya yang dibebankan ke pengguna karena melakukan aktivitas jaringan blockchain. Biaya itu akan diberikan kepada para validator yang udah membantu terjaganya jaringan blockchain guys. Oke, setelah pembuatan smart contract selesai, yang harus dibikin berikutnya tentu saja adalah tampilan front end dari website blockchain. Membuatnya sama aja, kayak bikin website biasa guys.
nggak terlalu ada hubungannya sama smart contract untuk urusan bikin front end. Setelah smart contract dan tampilan selesai, maka berikutnya adalah memilih domain dan mengunggah website ke server. Memilih blockchain domain. Ada dua pilihan yang bisa diambil saat membahas domain, guys. Pertama, kita bisa pilih regular domain. Banyak website blockchain yang pakai domain biasa, guys. Biasanya, domain yang paling populer di kalangan website blockchain adalah domain.io. Tapi, saat ini sudah ada loh domain yang khusus untuk blockchain. Domain itu disebut domain blockchain, guys. Nggak kayak domain biasa. Domain blockchain ini merupakan token kripto juga. Artinya, nama domain termasuk NFT. Domain blockchain juga aktif selamanya, guys. Artinya, jika kita sudah membeli nama domain, kita nggak perlu memperpanjang setiap tahun. Nama domain juga bisa dijadikan alamat dompet kripto, guys. Seperti yang kita tahu, untuk bertransaksi dunia kripto, kita perlu dompet kripto. Nah, alamat dompet kripto itu akan berupa kode-kode panjang yang susah dihafal kan? Makanya, dengan domain blockchain, kita bisa menggunakan nama domain sebagai pengganti kode-kode panjang itu, guys. Terus, di mana kita bisa beli domain blockchain? Saat ini, belum banyak yang menyediakan domain blockchain, soalnya masih tergolong teknologi baru. Salah satu penyedia domain blockchain yang sedang populer saat ini adalah Unstoppable Domain. Di sana, mereka menyediakan ekstensi .crypto, .nft, .wallet, .bitcoin, dan masih banyak lagi di sana, guys. Mengunggah ke server terdesentralisasi. Nah, setelah website selesai dibuat dan sudah punya nama domain, yang harus kita pikirkan berikutnya adalah mengunggah website itu. Kita nggak bisa mengunggah website blockchain ke server tersentral, guys. Kita harus mengunggah file website ke penyedia penyimpanan yang terdesentralisasi. Salah satu server yang bisa dicoba adalah IPFS. IPFS adalah Interplanetary File System, adalah protokol dan jaringan peer-to-peer untuk menyimpan data secara terdesentral. Konsepnya mirip sama BitTorrent lah. Artinya, akan ada banyak pengguna yang menyewakan ruang penyimpanan di perangkat komputer mereka. Setiap file yang diunggah ke IPFS akan dipecah menjadi kode rahasia dan disimpan menjadi sebuah blok. Nah, masing-masing pengguna yang menyewakan ruang penyimpanan itu akan menyimpan sebagian kecil dari blok file tersebut. Setiap blok yang tersimpan memiliki sidik jari atau disebut hash, guys. Hash berfungsi untuk memanggil semua blok dan diberikan kepada pengakses file tersebut. Nah, dengan metode penyimpanan yang serba rahasia dan terpisah itu, sebuah data akan dijamin keamanannya. Terus gimana cara mengunggah file website ke IPFS? Kalau kita beli domain di Unstoppable Domain, kita akan mendapat fitur mengunggah file langsung ke jaringan IPFS, guys. Atau kita bisa juga menggunakan platform lain seperti Pinata Cloud untuk mengunggah file ke IPFS. Itu tadi adalah gambaran tentang cara membuat website blockchain, guys. Website blockchain memang digadang-gadang akan menjadi masa depan internet. Namun, sejauh ini belum ada website yang 100% menggunakan teknologi blockchain. Banyak website blockchain yang ada saat ini hanya menerapkan smart contract pada fitur-fitur tertentu. Artinya, website blockchain itu nggak sepenuhnya mengimplementasi smart contract. Alasannya sederhana, guys, karena gas fee-nya mahal. Pengembang bisa saja bikin smart contract pada setiap fitur website blockchain. Tetapi hal itu malah bikin banyaknya gas fee yang harus dibayar setiap kali pengguna mengakses fitur. Makanya, pengembang website blockchain harus hati-hati dalam membuat website. Harus dipikirkan fitur mana yang menggunakan smart contract dan fitur mana yang tidak, guys.
biar nggak harus bayar sana-sini dong. Nah, kalian tertarik untuk mencoba membuat website yang mengaplikasikan smart contract? Layana.id siap membantu kalian. Layana.id adalah perusahaan konsultan IT profesional berbasis di Yogyakarta yang akan membantu membuat aplikasi Android dan iOS serta mobile app. Konsultasikan ide bisnismu dan dapatkan solusi digital terbaik. Tim IT kami akan membuat idemu menjadi nyata. Sekian dulu ya video kali ini guys, semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di Fakta Layana episode berikutnya.